Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila dari program studi Teknik Komputer kelas B Angkatan 2020 Universitas Negeri Makassar. Pada video ini, saya akan mempresentasikan dan memaparkan hasil jawaban dari pertanyaan soal UTS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana dengan Indonesia? Dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Baiklah, saya akan menjawabnya. Di tengah derasnya arus globalisasi saat ini, dengan kemajuan berbagai bidang, khususnya teknologi informasi dan komunikasi disertai dengan munculnya COVID-19, bangsa Indonesia dihadapkan dengan berbagai macam ancaman, khususnya yang berkaitan dengan nasionalisme Indonesia, yaitu kesadaran untuk berbangsa dan bernegara. Untuk itu, semangat nasionalisme perlu ditingkatkan, sebab di tengah kemajuan arus globalisasi dan modernisasi saat ini, tak sedikit masyarakat larut bersamaan dengan arus globalisasi, hingga dapat memudarkan semangat dan tujuan nasionalisme mereka. Untuk itu, tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa, diantaranya, pertama, menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Kedua, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antara individu dan masyarakat. Ketiga, membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat. Keempat, berupaya menghilangkan ekstremisme berlebihan dari warga negara kepada masyarakat. Kelima, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa. Dan yang terakhir, menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh baik dari dalam ataupun dari luar. Kemudian, mengapa kita perlu mempertahankan nasionalisme Indonesia? Hal ini disebabkan karena nasionalisme merupakan jati diri bangsa yang harus dipertahankan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa yang berdaulat seperti Indonesia. Semangat dan jiwa nasionalisme merupakan sebuah kebutuhan bagi bangsa yang heterogen, multikultural, dan bineka untuk mampu mewujudkan cita-cita bersama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itulah mengapa diperlukannya semangat dan jiwa nasionalisme yang pada dasarnya mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan perorangan. Melangkah ke pertanyaan yang kedua, yaitu nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama? Berbicara mengenai nilai-nilai yang mendukung tercapainya tujuan bersama, tidak terlepas dari hal-hal yang melatar belakanginya. Di antaranya, pertama, kesatuan sejarah, yaitu kesatuan yang dibentuk dalam perjalanan sejarah yang panjang sejak zaman kerajaan hingga kemunculan bangsa asing di Indonesia. Kedua, persamaan nasib bangsa Indonesia, yaitu terbentuk karena memiliki persamaan nasib dengan penderitaan selama masa penjajahan dan perjuangan merebut kemerdekaan. Ketiga, kesatuan kebudayaan, yakni walaupun bangsa Indonesia memiliki keragaman kebudayaan dan menganut agama yang berbeda-beda, namun keseluruhannya itu merupakan satu kebudayaan yang serumpun. Dan keempat, kesatuan wilayah. Bangsa Indonesia hidup dan mencari penghidupan di wilayah yang sama. Kelima, kesatuan asas kerohanian. Bangsa ini memiliki kesamaan kitab pandangan hidup dan falsafah kenegaraan yang berakar dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri di masa lampau maupun pada masa kini. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global? Mengenai formula nasionalisme dalam konteks kewarganegaraan global, formula nasionalisme merupakan upaya mempertahankan jati diri bangsa
dengan menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalis di semua elemen bangsa dengan arus globalisasi yang bisa menjadi ancaman terhadap nasionalisme bangsa. Pertanyaan keempat, bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri? Adapun pemaknaan terhadap nasionalisme yaitu saat ini telah memahami berbagai perubahan dan revolusi. Jika pemaknaan nasionalisme pada masa penjajahan, nasionalisme pada saat itu dimaknakan dengan nasionalisme yang berperang teguh pada upaya untuk meraih kemerdekaan bangsa. Sementara saat ini pemaknaan nasionalisme dimaknakan dengan kemampuan mempertahankan jati diri bangsa dengan kemajuan arus globalisasi dan modernisasi. Pertanyaan kelima, apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? Berbicara mengenai Indonesia terkait mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan, sepertinya kebijakan ini belum pantas diterapkan di Indonesia karena sistem ini dinilai bisa mengurangi kedaulatan dan bisa mengganggu pertahanan negara. Sistem kewarganegaraan tunggal dirasa sudah pantas bagi Indonesia saat ini, sebab dengan demikian nasionalisme bangsa Indonesia akan tetap tumbuh tanpa kehadiran kewarganegaraan lain yang mempengaruhinya. Selain itu, di Indonesia belum cocok untuk mengadopsi kewarganegaraan ganda dikarenakan keadaan ekonomi, sosial, dan politik negara Indonesia belum mapan. Hal itu akan menjadi problem yang akan dihadapi nasionalisme bangsa Indonesia dalam mempertahankan kewarganegaraan. Berbeda dengan negara maju, mereka telah mengadopsi kewarganegaraan ganda, namun sistem ini sudah dibarengi dengan sistem ekonomi sosial dan politik yang mapan dan kesejahteraan sudah bisa diberikan pada warga sepenuhnya sehingga berimbas pada kesejahteraan warganya. Pertanyaan keenam, apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Di mana jika nasionalisme bangsa kuat, hal tersebut dapat menjadi sebuah keniscayaan akan ada. Jika nasionalisme bangsa lemah, maka hal tersebut masih memungkinkan